بسم الله الرحمن الرحيم والفجر وليال عشر والشفع والوتر والليل إذا يسر هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وثمود الذين جابوا الصخر بالواد وفرعون ذي الأوتاد الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فصب عليهم ربك سوط عذاب إن ربك لبالمرصاد فأما الإنسان إذا ما ابتلاه ربه فأكرمه ونعمه فيقول ربي أكرمن وأما إذا ما ابتلاه فقدر عليه رزقه فيقول ربي أهانن كلا بل لا تكرمون اليتيم ولا تحاضون على طعام المسكين وتأكلون التراث أكلا لما وتحبون المال حبا جما كلا إذا دكت الأرض دكا دكا وجاء ربك والملك صفا صفا وجيء يومئذ بجهنم يومئذ يتذكر الإنسان وأنى له الذكرى يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوثق وثاقه أحد يا أيتها النفس المطمئنة ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي وادخلي جنتي بسم الله الرحمن الرحيم والضحى والليل إذا سجى ما ودعك ربك وما قلى وللآخرة خير لك من الأولى ولسوف يعطيك ربك فترضى والضحى والليل إذا warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah
Alhamdulillahirabbil alamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'da. Pertama dan utama sekali, marilah kita panjatkan puji beserta syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana berkat rahmat dan kurnia juga kita masih diberi nikmat kesehatan, kesempatan, sehingga kita dapat berkumpul di rumah Sohibul Bait dalam rangka acara pelepasan, insya Allah akan melaksanakan rukun Islam yang kelima nantinya. Salawat dan salam marilah kita sampaikan kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, Nabi yang telah membawa risalah Allah untuk pedoman hidup dan kehidupan umat manusia. Semoga di yaumil akhir nanti kita akan menerima surga. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak, ibu-ibu yang tidak kami panggil besar, tidak kami panggil gelar, kecil tidak panggil kami nama. Baiklah, untuk susunan acara yang pertama, pembukaan insya Allah sudah mulai. Yang selanjutnya yaitu untuk acara kita ini berberkati Allah. Marilah kita sesama mendengarkan kalam ilahi yang akan dibacakan oleh Ustadz Al-Mahfarizal. Kepada Al-Ustadz kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج. وما تفعلوا من خير يعلمه الله. وتزودوا فإن خير الزاد التقوى واتقون يا ليس عليكم جناح
أمانكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين. ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله. إن الله غفور رحيم. فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم. فمن الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وحسنة ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق. صدق الله العظيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi di sisi Allah. Dan bagi kita yang mendengarkannya bertambah juga lah iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Baik, untuk acara selanjutnya kata sambutan dari Sohibul Bait, apa maksud dan tujuannya kita diundang pada hari ini. Kepada Sohibul Bait dan bagi Pak Kun, kami persilakan dengan segala hormat. Duduk aja lah ya. Nah, tidak lupa maaf Pak. Jadi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya nyatet Pak, takut lupa. Jadi saya catat dalam jamnya. Jadi puji syukur kepada Allah yang maha berkat rahmat dan karunia-Nya. Juga kita masih diberi kesempatan dan kesehatan sehingga masih dapat berkumpul bersama memenuhi undangan di tempat kami ini. Semoga langkah Bapak dan Ibu menuju ke tempat kami ini menjadi amal di sisi Allah. Amin. 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 Salawat dan salam buat baginda Rasulullah SAW dengan mengucapkan Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Semoga yaumil akhir kita mendapat syafaat darinya. Terima kasih kepada Bapak Ustadz yang telah hadir kita ini, dan yang kami hormati Ketua RW Pak Jumal Kasan, Pak RT 01 Pak Agus Arianto ada di sana tuh, dan kepada keluarga besar, keluarga
RT 01. Kami ucapkan juga terima kasih. Yang kami hormati Ketua Masjid Pak Haji, Pak Haji Muluk, lu Pak Haji Muluk. Kalau itu ada jatuh juga lupa Pak. Pak Haji Muluk dan serta rombongan, dan juga Ketua Masjid Marjukin, wakil stafnya. Jadi kami saat ini menyampaikan kata sambutan, dan kami berdua, kami rencananya akan berangkat melaksanakan rukun Islam yang kelima, insya Allah pada tanggal 14 Mei menuju Jakarta dan 15 Mei menuju Jeddah. Untuk itu kami bermohon kepada Bapak dan Ibu-ibu, mohon dimaafkan atas kesalahan dan kehilapan kami, baik sengaja maupun tidak sengaja. Apakah Bapak Ibu-ibu bersedia memaafkannya? Maafkan. Alhamdulillah. Begitulah sebaiknya, kami juga sudah memaafkannya. Selanjutnya kami selama perjalanan kami ini cukuplah jauh, dan kami memohon menitipkan anak dan rumah kami kepada Bapak dan Ibu, jiran tetangga, ikut dan ingatkan anak kami seperti anak Bapak dan Ibu sendiri. Kami mohon doa Bapak dan Ibu, semoga kami dapat melaksanakan sunnah Rasul, rukun haji, sehingga moga kami mendapatkan berikat haji dan hajjah mabrur di sisi Allah. Mungkin itu yang dapat kami sampaikan. Kami doakan semoga Bapak dan Ibu kembali pulang ke rumah dalam keadaan selamat dan lindungan Allah. Billahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sohibul Waib akan melaksanakan rukun Islam yang kelima, ya insyaallah keberangkatannya tanggal 14 Mei. Marilah kita sama berdoakan semoga selamat dalam perjalanan dan selamat dalam pulang, dan mendapat berikat haji yang mabrur. Amin. Baik, untuk selanjutnya yaitu kata sambutan dari jiran tetangga yang hari ini akan diwakili oleh Bapak Ketua RW. Kepada Bapak Zumar Kasan kami persilakan dengan segala hormat. Wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, assalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi rasulillah ajma'in wa ba'du. Yang kami muliakan, yang kami hormati Sohibul Bait Bapak Kubidia beserta istri dan keluarga, yang kami hormati dan kami muliakan Al Ustadz, insyaallah sebentar lagi akan berikan tausiahnya kepada kita semuanya. Yang kami hormati seluruh tokoh masyarakat, kaum alim ulama, cerdik pandai, jemputan dari Pak Media di rumah ini. Kemudian yang kami hormati seluruh Bapak RT 1 sampai 5 yang hadir pada siang ini. Kemudian yang kami hormati seluruh ibu-ibu majelis taklim, warga RW 01, warga RW 02 yang hadir pada siang hari ini. Kembali marilah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu Ta'ala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita semua yang hadir. Alhamdulillah siang ini kita dapat memenuhi jemputan daripada Pak Kun sekeluarga dalam rangka beliau akan menunaikan ibadah haji di tanah suci. Mudah-mudahan sesuai rencana beliau, dan beliau selalu diberikan kesehatan dan diberikan kelancaran dalam melaksanakan ibadah haji. Amin ya rabbal alamin. Kemudian marilah kita bersalawat kepada junjungan alam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan ucapan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan kelak di yaumul mahsyar kita mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Demikian kami menindaklanjuti apa yang disampaikan Pak Kun Media tadi. Beliau berpamit kepada kita semuanya. Alhamdulillah sebelum beliau melaksanakan ibadah dan perjalanan, mengundang kita semuanya kita bisa bersilaturahmi di rumah ini. Tentu dalam silaturahmi ini insya Allah Allah akan memberikan berkahnya kepada kita semuanya. Mengenai permintaan maaf, tentu ada kewajiban seorang muslim bisa saling memaafkan satu sama lain.
karena kita muslim adalah bersaudara. Nah, beliau juga menitipkan anak dan rumah ini tentu dalam hal perjalanan beliau niat yang baik, tentu Allah yang akan menjaga sepenuhnya keadaan rumah ini. Terkait di sini adanya lingkungan RT dan RW juga punya tanggung jawab memantau di mana situasi di lingkungan ini. Tentu dalam wilayah RT 1 RW 1 ini di sini juga ada Bapak RT, ada ketua keamanan, tentu sudah menjadikan tanggung jawab di lingkungan tempat tinggal di mana saudara kita akan ada perlu, di mana saudara kita akan melaksanakan bepergian. Tentu jiran tetangga juga ikut memantau keadaan rumah ini. Insya Allah tidak diragukan lagi Pak Gun. Mudah-mudahan di dalam perjalanannya sudah tidak lagi memikirkan itu semuanya, tentu fokus di mana yang akan dituju dan akan dilaksanakan calon haji ini atau Pak Kun sekeluarga. Mungkin di sini kami juga mohon maaf Pak Kun, selama ini kita juga bergaul di lingkungan ini karena Pak Kun ini juga warga yang aktif di lingkungan ini, sering kita berjumpa, bercanda gurau. Selama ini mungkin Pak Kun sudah memaafkan, tentu kami pribadi juga dan atas nama seluruh warga RW 01 kiranya juga bisa dimaafkan atas semua kesalahan, dan insya Allah Pak Kun sudah kami maafkan. Demikian sambutan kami, lebih dan kurang manakala seluruh tokoh masyarakat, tokoh agama yang hadir pada siang hari ini tak tersebut nama dan gelarnya kiranya bisa diampuni kami, dan tak mungkin pula kami bisa karena kami tidak megang kendali. Demikian kami akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua RW yang telah memberikan sambutan dan telah memberi suatu sempat kepada Pak Kun bahwasanya untuk titipan anak dan rumah insya Allah sudah dilaksanakan Pak ya. Insya Allah Pak Kun bisa melaksanakan ibadah haji di sana nanti dengan tenang dan aman Pak ya. Baik, untuk selanjutnya Bapak-bapak dan Ibu, sekedar informasi bahwasanya Pak Kun ini adalah pensiunan dari kami Pertamina. Dalam hal ini kami dari Ikatan Keluarga Pensiunan Pertamina Pekanbaru, dalam hal ini akan diwakili oleh ketua kami yaitu kepada Bapak Haji Amlius. Kami persilakan dengan segala hormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang kami hormati tuan rumah Pak Kun dan Bu Firda, yang kami hormati Al Ustaz Pak Edi Azhar, yang kami hormati Pak RW, Pak RT dalam warga 01. Saya kira tadi, saya minta maaf sebelumnya, saya kira tadi dengan Pak RT sudah mewakili, tapi masih dituntut ya nggak apa-apa. Jadi gini Bapak Ibu, bahwa kami adalah pensiunan Pertamina yang dulunya berada di daerah Riau, bisa berada daerah Lirik, Dumai, Sungai Paming, dan daerah Buatan. Nah sekarang kami sudah pensiun, kami mengumpul di Pekanbaru. Hampir 400-an kami ada di Pekanbaru dan terdiri dari beberapa kelompok-kelompok yang ingin membuat grup untuk silaturahmi. Dan dalam hal ini juga Pak Kun bersama kami berada di dalam grup Ikatan Keluarga Pensiunan Pertamina Riau. Kami sejumlah 68 orang, terdiri dari sampai ke Lirik, Telekuantan, Siak Buatan, dan Sungai Paming. Jadi kami mengumpulnya di Pekanbaru ini. Atas nama kawan-kawan yang tidak bisa hadir, Pak Kun, saya mewakili menyampaikan permohonan maaf sekaligus mendoakan kepada Pak Kun dan Ibu Firda selama menjalankan ibadah haji diberi kemudahan, kelancaran dan kesehatan oleh Allah SWT, sehingga pulang nanti mendapat predikat haji yang mabrur dan mabrurah. Amin. Allahumma amin. Mungkin tidak banyak yang saya sampaikan. Sekali lagi kami sudah memaafkan atas segala kesalahan, sekaligus juga kami mohon dimaafkan seperti apa juga yang tadi disampaikan oleh tadi Pak RW. Mungkin itulah yang saya dapat sampaikan. Cuma diizinkan saya, kalau salah nih Pak Ustaz, tolong dikoreksi. Saya ingin titip pesan dengan Pak Kun, karena situasi Pak Kun saya ingat ketika saya dulu. Jadi nanti insya Allah ketika Pak Kun sudah sampai di sana, kemudian ketika berwudhu, kita sebagaimana kita sudah ketahui bahwa setelah berwudhu kita ada doanya. Tapi ketika saya, nah ini untuk sharing aja Pak Kun, setelah saya mendapat doa selesai berwudhu,
saya menambah lagi, ada jeda sedikit waktu, kemudian saya nambah minta, ya Allah panjangkanlah hidup saya, panjangkanlah hidupku. Ini maksudnya supaya dengan keadaan kita seperti ini, ya dan saya alami itu hanya dialami setelah keluar dari masjid. Jadi insya Allah ketika kita masuk sampai selesai kita tidak ada gangguan. Ini pengalaman saya Pak Kun, mungkin ini bisa berbagi dan ini mudah-mudahan tidak menjadi ria. Demikian saya akhiri, salah dan terkasar bahasa mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ketua IKP 3 Bapak Haji Yunus yang telah memberikan sedikit informasi kepada kita. Baik, untuk acara selanjutnya tausiah dan nanti doa yang mana dalam ini akan disampaikan oleh Ustaz Dr. Edi Azhar SPG MPDI. Kepada Bapak Ustaz kali persilakan dengan segala hormat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Amma ba'du. Sahibul hajat, Pak Kun dan Bu Firda beserta keluarga yang kita muliakan, Bapak Ketua RW, Ketua RT, tokoh masyarakat, alim ulama, cerdik pandai, Bapak Ketua Pensiunan Pertamina yang berhadir beserta pengurus, beserta keluarga besar Pensiunan Pertamina yang kami hormati, Bapak Ibu, para tetangga, hadirin wal hadirat, kali kerabat. Izin saya tak menyebut satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat, rasa kecintaan. Seluruhnya adalah orang-orang yang insya Allah dimuliakan Allah. Amin ya rabbal alamin. Sebelum kita lanjut Ibu dan Bapak, mari kita bertalbiyah. Mudah-mudahan dengan bertalbiyah ini yang berangkat dimudahkan, insya Allah yang belum berangkat juga dimudahkan berangkat. Amin ya rabbal alamin. Labbaik Allahumma labbaik, Labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda innal hamda wan ni'mata wan ni'mata laka wal mulk laka wal mulk la syarika lak. la syarika lak. Allahumma salli wa sallim salli wa sallim wa barik wa barik ala sayyidina Muhammadin ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. bi ajma'in. Allahumma inna nas'aluka ridhaka Hidoka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Seluruh Bapak Ibu, Ayah Bunda, Abi Umi, wabil khusus Pak Kun dan Bu Firda, kita doakan insyaallah dimudahkan baik berangkat, menunaikan dan kembali ke tanah air. Insyaallah panjang umur, sehat, selamat dan mendapatkan haji yang mabrur dan umroh maqbulah. Amin ya rabbal alamin. Jadi kalau haji namanya haji mabrur, kalau umroh namanya umroh maqbulah. Orang yang umroh tidak berhaji, tapi orang berhaji pasti berumrah. Ibu dan Bapak rahimakumullah, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan kepada Pak Kun dan Bu Firda. Pertama, Ibu dan Bapak rahimakumullah, Pak Kun dan Bu Firda adalah satu di antara sedikit orang yang paling beruntung di dunia ini. Dekati angka 2 miliar orang di dunia ini. Di antara 2 miliar orang itu, Ibu dan Bapak rahimakumullah, seluruhnya paling tidak hampir semuanya itu rindu ke tanah suci. Betul apa tidak Bapak Ibu? Di antara yang rindu itu tahun ini dari Indonesia atau dunia itu yang berangkat tak lebih 6 juta orang.
Jadi hampir 2 miliar orang itu yang berangkat tahun ini tak lebih 6 juta orang. Ibu dan bapak, di antara 6 juta orang itu yang berangkat dari Indonesia hanya 200 ribuan orang. Dari 200 ribuan orang itu lebih kurang 5.074 orang dari Provinsi Riau. Dari 5.074 orang di Provinsi Riau itu hanya 1.300 orang dari kota Pekanbaru. Jumlah penduduk Pekanbaru Pak per 2026 mendekati angka 1.300.000 orang. Artinya hanya 1% saja jumlah warga Pekanbaru yang tahun ini bisa berangkat ke Tanah Suci. Di antara 1%, di antara 1.300 orang itu, maka Allah memilih Pak Kun dan Bu Firda salah satunya. Betapa beruntungnya Bapak, betapa beruntungnya Ibu. Maka tak ada yang hebat kecuali hanya Alhamdulillahirabbil alamin. Kenapa dari situ saya mulai, Ibu dan Bapak? Jangan pernah kita mengira berangkat haji itu kena ada duit. Bukan. Berapa banyak orang yang punya sawit 1.000 hektar Pak, sampai mati tak berangkat haji. Sampai mati. Bapak, walaupun hari ini sudah pensiunan, tapi saat pensiunan itulah Allah mudahkan. Oh, ini keberangkatan pertama nih Pak? Ya. Waktu aktif kan belum berangkat kan? Belum Pak. Justru setelah pensiun berangkat. Jadi jangan dikira orang aktif bisa lebih berangkat daripada orang pensiun. Bahkan pula orang pensiun kadang-kadang biiznillah, dengan izin Allah. Ibu dan Bapak rahimakumullah, Bapak berangkat juga bukan karena sehat. Buktinya hari ini kondisi Bapak sedang diuji oleh Allah. Tadi juga sudah disarankan oleh Pak Ketua, salah satu doa, menurut saya itu salah satu doa yang patut diamalkan. Minta kepada Allah bahasa Indonesia saja. Ya Allah, pertahankan wudhuku, lamakan wudhuku, hingga aku bisa beribadah lebih lama di Masjidil Haram. Minta kepada Allah berulang-ulang. Karena tak ada doa yang tak terkabul, InsyaAllah, apalagi kalau diawali dengan keyakinan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi banyak orang sehat tidak berangkat. Tapi Bapak dalam keterbatasan hari ini, Alhamdulillah Allah berangkatkan. Sekali lagi Alhamdulillah. Bapak juga berangkat bukan kena punya pangkat, bukan kena punya jabatan. Memang Allah menolong Bapak, memang Allah menolong Ibu. Maka orang ke Tanah Suci itu, Pak Kun, Bu Firda, hanya kena 3 hal. Pertama, ada panggilan. Yang kedua, memang dia merasa dipanggil. Yang ketiga, mau datang memenuhi panggilan. Pertama namanya panggilan. Panggilan itu apakah Pak Kun saja, Pak Ustaz? Tidak. Kita ini banyak sudah dipanggil. Cuman yang kedua, banyak tidak merasa dipanggil. Saya tanya orang, Pak Haji, Bapak punya Fortuner, saya bilang, tapi kok tak berangkat haji? Alun dapat panggilan Pak Ustaz. Itu bukan belum dapat panggilan, tidak merasa ada panggilan. Tidak merasa aja. Sama dengan misalnya pengurus masjid men-share undangan halal bihalal di grup masjid. Ada tokoh masyarakat marah, apa kata dia? Ketika ditanya oleh tetangga dia, Pak Haji tidak ikut ke masjid. Kamu tidak dapat panggilan, kamu tidak dapat undangan, kamu tidak dapat pemberitahuan. Padahal pemberitahuan sudah diberikan di dalam grup. Jadi ada orang yang tidak peduli jauh grup. Allah Ta'ala itu tidak menjapri awak cik-cik. Apa mana pangkit awak kok dijapri cik-cik? Maka Allah Ta'ala hanya mewa japri dalam kitab suci Al-Quran. Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila. Hei seluruh manusia, yang dirimu sanggup maka berhajilah. Yang dikatakan sanggup itu apa Pak Ustaz? 3 cuma syaratnya. Dan kita ini banyak ini yang sudah dapat 3 nih. Pertama, ada duit 25.500.000. Jadi semua yang punya NMAX wajib.
Yang merokok sebungkus sehari wajib. Kalau yang merokok sebungkus sehari aja wajib, apalagi yang merokok 2 bungkus sehari. Orang kalau merokok sebungkus sehari 37.000 berdasarkan data intelijen harga sempurna. Karena saya tidak tahu juga harga rokok. Berdasarkan bisik-bisik yang ada 37.000 sebungkus. Kalau dikali 2 74.000 satu hari. Dikali 365 hari itu lebih 27 juta rupiah dalam setahun. Jadi siapakah orang yang bisa berangkat umroh tiap tahun? Setiap orang merokok 2 bungkus sehari. Jadi kalau merokok 2 bungkus sehari bisa umroh tiap tahun. Jadi kalau ada orang merokok tak mendaftar haji, besok asap rokok itu yang paling berat membawa dia ke dalam surga. Asal nak ke surga, bohong dia sok rokok tuh. Saya bukan menembak orang merokok, ini mengajak berpikir orang merokok. Jadi kadang-kadang ada Pak penolong berpikir saya mau ngomong ini, karena don't tembak dia Ustaz. Saya tidak ada nembak orang, saya ini mengajak berpikir orang. Ibu dan bapak, ayah bunda, abi umi, rahimakumullah. Jadi yang namanya sanggup itu hanya 3. Satu, ada 25.500.000. Untuk apa itu Ustaz? Untuk dapat kuota, dapat porsi. Besok ada 25.500.000, kadang dalam bentuk emas, kadang dalam bentuk tanah, kadang dalam bentuk deposito. Ada dia, bawa besok ke bank, bawa ke Kemenak atau ke Kemenhaj. Selesai dia kuota porsi haji, maka sudah bisa dipastikan tahun berapa berangkatnya, minimal perkiraannya. Tapi kan Pak Kun kemarin nambah lagi 27 juta Pak Ustaz. Iya, setelah menunggu 13 tahun. Oh iya Pak Kun, ini plus atau plus? Berarti nunggunya 5 tahun? 8 ya? 8 tahun. Oh ya, ada masa Covid. 8 tahun Pak Kun menunggu. Itu kalau haji plus 8 tahun. Kalau haji normal tahun ini reguler, tahun ini 13 tahun menunggu. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah. Jadi kalau seandainya kami nak mendaftar balik Pak Ustaz, kalau nak mendaftar besok pagi, 27 juta itu kapan dibayar? Lebih kurang 29 tahun yang akan datang. Jadi besok pagi ini butuh duitnya cuma 25.500.000 Pak RW. Pelunasannya 29 tahun yang akan datang. Lalu ada yang bilang, yo kalau sampai umur awak Pak Ustaz, mana lo kerajo Allah Ta'ala Pak urus? Jangankan umur bapak, umur kita pun kita tidak tahu. Jadi umur ini tak bisa ditebak. Kalau lahirnya umat manusia tak bisa dipastikan kecuali dibelah perut ibunya, macam itulah kematian. Kematian pun tak bisa ditebak. Kadang kata orang dah dingin kakinya, hidup juga dia. Kadang panas kakinya, mati juga dia. Jadi ibu dan bapak rahimakumullah, itu syarat pertama dikatakan mampu. Syarat kedua dikatakan mampu, sehat badannya. Pak Kun ini sehatnya betul, sehat. Cuman kaki berkendara sedikit dia bukannya. Mudah-mudahan ini naik pesawat sembuh dia. Saya Pak Kun menengok orang sehat ketika berangkat ini bukan sekali 2 kali. Barusan ini jamaah saya di depan UIN. Bapak ini juga pensiunan tapi saya ragu, entah Pertamina tak Chevron. Jadi beliau ini kena stroke parah ibu dan bapak. Nak tegak nak bisa, berpegang gitu tegak. Macam mana saya nak berangkat nih Pak Ustaz? Jangan tanya saya bilang, tanya Allah aja. Saya tidak bisa mengukur sehat bapak. Yang bisa mengukur sehat bapak tuh yang menciptakan sakit tuh. Jadi macam mana Pak Ustaz? Minta kepada Allah bapak sembuh. Apa yang terjadi ibu dan bapak rahimakumullah? Selama 13 hari umroh kemarin, dialah kepala rombongannya. Naik dia ke atas kabar Rahman. Tak bisa tegak. Turun dari pesawat sehat dia. Kalau tahu saya bisa sehat di sini Ustaz, udah lama saya berangkat nih gitu. Agak-agak kan? Agak-agak ini gitu bisanya. Sampai itu sehat dia. Ada lagi jamaah kami sama-sama haji dulu Pak. Saya haji 2013. Yang sakit itu istrinya.
Suaminya salah, kata suaminya, jangan adik khawatir, abang nanti yang akan menampingi adik. Kan ikut pulau kok. Rupanya sampai di situ, bapak itu sakit kakinya, ibu tuh sehat kakinya, ibu dia menampingi bapak kemana-mana. Ini a mysterious problem, tapi bisa ditebak-tebak. Ini rahasianya Allah. Orang di kursi roda pak sampai naik ke Jabal Rahmah, orang sehat tak pernah naik kemana-mana. Itulah rahasianya Allah. Jadi sehat, bapak sehat pak, sehat, bismillah, sehat, 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 amin. Yang ketiga, ada kendaraan yang bisa menghantarkan sampai ke tanah suci. Sekarang ada kendaraan itu hanya 3 tahun kemarin, 2 tahun yang tak boleh berangkat sama sekali, setahun pembatasan. Nah, itu tidak boleh kendaraan terbang ke sana. Selebihnya ada. Jadi kalau ada 3 syarat ini, ada 25.500.000, ada kesehatan badan, ada kendaraan yang bisa menghantarkan ke sana, wajib hukum kurban itu sudah digolongkan dia mampu. Lalu ada yang menyebut belum dapat panggilan, Ustaz. Panggilan di dunia kok Pak 3 Pak. 1 panggilan ke tanah suci. Yang kedua panggilan azan. Jadi kalau ada orang mengatakan belum dapat panggilan, azan sudah, panggilan ke tanah suci katanya belum dapat, berarti dia sedang menunggu panggilan yang ketiga, panggilan menghadap ilahi rabbi. Itu Pak. Ibu dan bapak, ayah bunda sekalian rahimakumullah. Jadi dapat panggilan, merasa dapat panggilan, makanya daftar 8 tahun yang lalu. Datang Covid tetap sabar. Awalnya direncanakan 5-6 tahun, rupanya menjadi 8 tahun. Tetap sabar sampai hari ini datang masanya. Alhamdulillah. Besok insya Allah tanggal 14. Saya dari hati dan lubuk hati yang paling dalam, kami semua insya Allah mendoakan Bapak Ibu insya Allah sehat walafiat, mudah semua urusan. Amin ya Rabbal alamin. Yang ketiga, bukan merasa dapat panggilan lagi, datang memenuhi panggilan. Itulah tanggal 14 tuh. Bapak ke Mekah dulu ya atau ke Madinah dulu? Mekah dulu. Saya sebetulnya kalau boleh memilih, suka saya jamaah ke Mekah dulu. Kalau saya memilih, tentu itu pertimbangan pengalaman saya menjadi pembimbing. Tidak bisa saya ceritakan. Kalau boleh saya memilih, saya lebih cenderung jamaah itu Mekah dulu. Nah ibu dan bapak rahimakumullah, apalagi kalau umroh. Kalau umroh saya selalu meminta Mekah dulu, Mekah dulu. Nah ibu dan bapak rahimakumullah, ketika bapak sampai di tanah suci itu, kalimat yang bapak ucapkan, kalimat yang tadi kita baca, labbaik Allahumma labbaik, labbaik la syarika laka labbaik, innal hamda wan ni'mata laka wal mulk la syarika lak. Aku datang memenuhi panggilanmu ya Allah. Jadi orang tidak bisa datang memenuhi panggilan Pak, kalau tidak ada panggilan dan tidak pernah mendaftar untuk jadi tamu. Satu. Yang kedua, bapak ini dan ibu adalah duyufullah. Tamu di rumah ustadz saja ada batasannya. Tamu di rumah wali kota apatah lagi. Tamu di rumah Allah lebih dahsyat pembatasannya. Saya Pak alhamdulillah dari tahun 2000 saya masuk. Belum pernah saya sekalipun meludah di sembarangan tempat. Meludah saya. Mau meludah saya Pak, saya cari tempat yang betul-betul saya merasa aman. Tempat yang paling merasa aman itu cuma 2, selain kamar mandi, tong sampah. Kenapa tidak mau Ustaz meludah sembarangan tempat? Imam Malik saja di Madinah saja Pak, di Madinah saja itu tak pernah menggunakan sendal. Ditanya oleh orang, kenapa Imam Malik tak menggunakan sendal? Kata Imam Malik, 2 jawabannya. 1, aku takut sendalku menginjak bekas telapak kaki Nabi. Jadi takut sendalnya menginjak bekas telapak kaki Nabi. Yang kedua, rindu debu yang pernah menempel di kaki Nabi menempel pula ke kakiku. Jadi Pak, kalau debu pernah menempel di kaki Nabi, menempel di kaki Bapak, insya Allah itulah yang akan menyebabkan terhindar daripada api neraka. Jadi kalau orang yang paham
Itu adabnya terbaik itu hanya tanah suci Mekah dan Madinah. Sangat beradab. Mau ngomong hati-hati. Saya kalau mimpin manasik Pak, jamaah yang saya bimbing, tak ada jamaah saya yang berani video streaming. Tawaf 1, sa'i 2, ketiga ketika melewati makam Rasulullah. Itu jangan coba-coba tuh, marah besar saya. Makanya kalau ada bapak ibu menengok jamaah-jamaah share video sedang tawaf, itu tidak terjadi pada jamaah saya. At-tawafu salatun, tawaf itu salat. Macam mana salat, macam itu tawaf. Kalau dalam salat tak boleh bicara, maka dalam tawaf tak boleh bicara. Tapi banyak di manasik tak selesai itu. Makanya Pak Ketua banyak, Assalamualaikum kepada seluruh jamaah yang berada di Pekanbaru, kami sedang tawaf, kata dia. Bagi yang mengaminkan mudah-mudahan sampai ke sini ya. Amin. Kawan lebih pula amin, 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 amin. Sama-sama yang mengaminkan dan yang mensyar sama-sama tak paham. Hah? Berapa kali jamaah mau memfoto Ustaz, izin Ustaz, kata dia. Nah, baru foto dia. Karena jamaah itu paham dengan Ustaz. Kalau saya di kantor saya bilang, jangan memfoto manajemen dalam keadaan menyuap. Jangan memfoto manajemen dalam keadaan kakinya mengangkat. Itu saya ingatkan adik-adik. Itu adab memoto. Memoto manajemen, memoto pimpinan, memoto bos, memoto ustaz. Tapi berani jamaah memfoto Nabi, Pak. Assalamualaikum kepada seluruh jamaah Masjid Nur Hidayah. Kami saat ini pas di depan makam Nabi. Bagi yang mengaminkan mudah-mudahan sampai pula sampai foto pumpang. Itu dia tak paham. Maka foto itu Bapak nanti juga, kamera Bapak, HP Bapak tidak berlaku di tawaf, tidak berlaku di sa'i, tidak berlaku di depan makam Rasul. Di depan makam Rasul Pak, angkat tangan Bapak, angkat tangan ibu yang putih itu, hadapkan ke arah makam Rasulullah. Maka ucapannya hanya dua. Kalau bukan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, ucapan yang paling hebat adalah Assalamu alaika ya Rasulullah. Jangan ya Rasulullah ya. Ya Rasulullah. Kalau Rasulullah tidak pakai ya Rasulullah, tapi kalau pakai ya dia Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Kalau itu Pak Haji dan Bu Haji pahami, meledak tangis di situ. Kenapa kok bisa begitu Pak Ustaz? Itulah masanya seorang umat bersolawat dan berkirim salam langsung di depan nabinya. Sekarang banyak jamaah tidak paham Pak. Sebelah kanan itu ada pintu rumah terbuka. Itu pintu rumahnya Hafsah. Salah satu istri Nabi namanya Hafsah. Satu-satunya istri Nabi yang selama di Madinah tidak di dalam Raudhah. Dia di luar Raudhah karena tak muat lagi. Selama Nabi wafat, pintu rumahnya siapa? Pintu rumahnya Hafsah itu tidak pernah ditutup. Kenapa tidak pernah ditutup? Karena dia setiap saat sering tegak di situ untuk memperhatikan Rasulullah. Dia yakin Rasulullah itu hidup dalam kuburnya. Kenapa? Jangankan Rasulullah yang Sayyidul Mursalin, orang mati syahid saja hidup dalam kuburnya. Maka seorang sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau kami ingin berselawat kepadamu, kapan selawat kami yang paling baik? Kata Nabi, datanglah kalian ke makamku, maka saat itulah kalian berselawat kepadaku. Maka selawat yang paling hebat itu, salam yang paling hebat itu langsung di depan makam Rasul. Simpan HP, simpan kesombongan, simpan jabatan, simpan kekayaan, yang ada itu adalah minta diakui sebagai umat Rasulullah. Assalamu alaika ya Rasulullah. Itu meledak tangis. Jadi Bapak adalah duyufullah, duyufur Rahman, duyufur Rahim, duyufur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bapak ini tamunya Allah, ibu ini tamunya Rasulullah. Maka berakhlaklah seperti tamu Allah dan tamu Rasulullah. Penutup ketiga. Ada 3 tempat yang paling mustajabah. Multazam. Multazam itu artinya menempel. Maaf ini.
menempel yang paling baik itu menempelkan pipi ke pintu Ka'bah. Ditempelkan. Nah, itu yang disebut multazam. Ditempelkan pipi. Bukan diusuk-usuk macam orang Bangladesh, macam orang Pakistan tuh. Ada tuh yang diusap-usap, bukan. Ditempelkan. Makanya kalau ustaz-ustaz coba tengok, ustaz-ustaz itu menempelkan pipi dia. Nah, kalau ustaz-ustaz yang membuat video dia, ditempelkan pipi. Nah, itu ustaz paham. Yang kedua, Hijr Ismail. Hijr Ismail itu lingkaran C di samping Ka'bah. Itu Ka'bah sebenarnya. Dulu pernah dibangun memanjang, pernah dibangun petak biasa saja. Salat di dalamnya sama salat di dalam Ka'bah, berdoa di dalamnya sama dengan berdoa di dalam Ka'bah. Yang ketiga, Raudhah. Raudhah itu taman surga yang diturunkan ke bumi, tepatnya di kota Madinah. Maka menurut para ulama, siapa yang pernah menginjakkan kakinya di Raudhah di atas bumi, maka dia kembali menginjakkan kakinya ke dalam Raudhah di dalam surga. Mudah-mudahan kita salah satunya. Amin. Di tempat yang tiganya apa doa paling baik? 5. 1. Doa minta ampunkan dosa. Doa yang paling umum bahasa Arabnya, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Lanakunanna minal khasirin. Itu doa paling baik. Doa yang kedua, doa meminta agar hati istiqomah, hidayah itu tak berbolak-balik. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Boleh bahasa Indonesia apa? Ya Allah, jangan bolak-balikkan hati kami setelah kami mendapatkan hidayah. Karena hati kita ini bolak-balik, Pak. Sekali semangat baca Quran, 3 juz sekali baca. Habis itu 3,5 tahun tak baca-baca. Ya kan? Ini mohon maaf nih Pak Kun, biasanya orang pulang masjid itu rajin, orang pulang umroh, pulang haji itu Pak rajin ke masjid. Habis itu nampak-nampak lagi ke masjid. Nah, jadi nanti istiqomah itu susah. Yang ketiga, minta agar diterima amal ibadah yang umumnya doanya Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana dan seterusnya. Yang keempat, minta mati husnul khatimah. Kita ini semua akan wafat. Allahumma khtim lana bi husnil khatimah wa la takhtim alaina bi su'il khatimah. Yang kelima, minta mati masuk surga. Karena nanti di akhirat itu pilihannya hanya 2. Kalau tidak surga, neraka. Allahumma inna nas'aluka ridhoka wal jannah wa na'udzubika min sakhatika wan nar. Jadi tidak boleh kita minta masuk surga ini tanggung-tanggung Pak. Ya Allah, hamba ini tak pantas masuk ke dalam surga-Mu, tapi hamba tak pula berani masuk ke dalam neraka-Mu. Kata malaikat, kamu nak kemana sebetulnya? Jadi betul-betul. Ada pula orang minta, ya Allah masukkanlah hamba ke dalam surgamu walaupun cuma di pojok-pojoknya saja. Minta surga ini betul-betul, ya Allah masukkan hamba ke dalam surga. Sebagai akhir tausiah ini, banyak bersabar Pak. Ujian di sana banyak istighfar, jangan emosi. Di dalam kamar tuh tidak semua sepemikiran. Di saat satu kelompok tuh tidak sama semuanya pendapat. Bapak macam manapun orang mengajak bapak berdebat berbantah, jangan pernah bapak terpancing. Apalagi dengan ibu. Jangan berdebat. Jangan pula bapak yang marah. Jangan mudah marah. Jangan mudah marah, jangan mudah emosi. Insya Allah mabrur hajinya. Amin ya rabbal alamin. Itulah yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Kita tutup dengan doa. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma anzilir rahmah wal barakah wal afiyah wal maghfirah والصحة والقوة والهداية والعناية على هذه النية على الحج والعمرة أبينا كن وأمنا فردا يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا واجعلهم حجا مبرورا وعمرة مقبولة وسعيا مشكورا وذنبا مغفورا وتجارة لن تبور يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا
lanakunanna minal khasirin. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qiyamana wa qu'udana wa takhassu'ana wa tadarru'ana wa ta'abbudana wa tammim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Yassir lana wa la tu'assir lana, yassir lahum wa la tu'assir lahum, wa khususan ala hadhihi niyah keberangkatan Pak Kun dan Bu Firda ya Arhamar Rahimin. Selamatkan perginya, selamatkan menunaikannya, selamatkan kembalinya, panjangkan umurnya, sehatkan tubuhnya, mudahkan urusannya, perkuat amal ibadahnya, jadikan hajinya mabrur, jadikan umrohnya maqbulah ya Arhamar Rahimin. Ampunkan dosanya, ganti seluruh uang yang dipakainya ya Arhamar Rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna jannata ma'al abrar ya aziz ya ghaffar ya rabbal alamin. Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum minna wa minkum taqabbal ya karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, sama-sama sudah kita dengarkan tausiah yang disampaikan oleh Bapak Al-Ustaz Edi Hasan. Semoga apa yang disampaikannya, terutama untuk kedua calon yang akan berangkat haji, Pak Kun dan Bu Firda, dapat menjadi bekal apa yang akan diperbuat nanti di sana. Apa yang telah disampaikan tadi mudah-mudahan dapat diamalkan, dan kepada kita yang hadir mungkin ada yang belum bisa menjadi suatu iktibar bagi kita, semoga nantinya kita akan mendapat juga bimbingan di sisi Allah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik bapak-bapak dan ibu-ibu, nampaknya Sohibul Bait sudah menyediakan sedikit hidangan kepada kita untuk dapat kita cicipi bersama. Kepada kita semua dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim untuk dapat mencicipi hidangan yang telah disediakan oleh Sohibul Bait. Kepada Bapak Ustaz kami persilakan dengan segala hormat. Oke Pak RW, lanjut. لو في يوم كان الحمل عليك تقيل وتايه لوحدك مش لاقي دليل والهموم تخلي الليل طويل وترميك في غربة ومرارة وويل مدق بيك تلقى دايما حواليك هو الله قبلك حاسس بيك إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق لو في يوم خدتنا معاصي أو ذنوب وخافت قلوبنا
تقدر تتوب وتشكي الروح، ومين بالسر ليه نبوح، ومين اللي يقدر يداوي من الجروح. مد ايديك تلقى دايما حواليك، هو الله قبلك حاسس بيك. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. Ya Pak, makasih Pak. قول يا الله ده عنك مش بعيد، ما تشيلش هم ولا تشعر بضيق. قول يا الله اهدي لي يا قلبي عشان اتوب، امحي الذنوب واهدي للطريق. نور للطريق نور للطريق نور للطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء الله إن شاء الله هتلاقي الطريق. إن شاء الله إن شاء يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا راكب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا متين يا ولي. لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله يا حليم يا عظيم يا غفور يا شكور يا علي يا كبير يا حفيظ يا مقيم يا حسيب يا جليل يا كريم يا راكب يا مجيب يا وسيع يا حكيم يا ودود يا مجيد يا بائس يا شهيد يا حق يا وكيل يا قوي يا
cannot go on. You feel so lost and that you're so alone. All you see is night and darkness all around. You feel so helpless, you can't see which way to go. Don't despair and never lose